Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya baik-baik saja. Kita dalam perlindungan Tuhan yang telah menyertai kita sehingga satu pekan boleh berlalu dengan baik. Di pagi ini Tuhan berikan kepada kita satu kesempatan lagi untuk beribadah kepadanya walaupun dalam setiap keterbatasan yang ada. Saya persilakan kita untuk masing-masing bersaat teduh mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menyapa sekali lagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menjawab panggilan beribadah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan, pencipta langit dan bumi, dengan mengangkat pujian, To God be the glory. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang dalam kerjaan sorga, sungguh benar ya Tuhan, segala pujian, kemuliaan, hormat hanya kami berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan saja yang layak untuk menerima setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan yang melayakkan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik. Roh Kudus saja yang beracara dalam ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan yang memberkati setiap device yang kami gunakan, baik di tempat kami melayani maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan saja memberkati setiap persiapan, Tuhan yang memberkati setiap jemaat. Biarlah kami semuanya dapat siap untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10.
Saya akan membaca, kemudian Bapak Ibu akan membaca bagian yang selanjutnya, dan yang terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bersama-sama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya. Sungguh satu janji firman Tuhan yang sangat menguatkan kita di saat-saat yang sulit seperti ini. Ya, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan ketika Tuhan sudah memberikan janji ini di perjanjian lama melalui Nabi Yesaya saat itu, saya percaya bahwa Tuhan juga tetap memiliki janji yang sama. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka sebagai penyembah Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap dengan setia menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian ini, Heart of Worship, lagu yang sangat indah. Biarlah melalui lagu ini kita sampaikan ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. When the music fades.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan setiap umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa dan di akhir doa ini kita akan berdoa syafaat secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis. Walaupun terkadang dalam kehidupan ini, terutama dalam satu pekan terakhir, kami melakukan banyak sekali kesalahan, dosa, baik secara sengaja maupun tidak. Ampuni kami nih Tuhan, orang yang masih saja menggeluti setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Masih saja secara sengaja maupun secara tidak sengaja melakukannya. Pemikiran kami masih saja tercemar, perkataan kami masih tidak memberkati, setiap tindakan kami mendukakan hati orang lain, terutama hati-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, untuk setiap pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang seminggu yang terakhir ini. Biarlah Tuhan saja dengan kasih setia Tuhan, dengan kelemah lembutan, mengajari kami untuk dapat menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, untuk dapat menjadi orang-orang yang mengucap syukur dalam mengerjakan setiap keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Roh Kudus-Mu saja yang mengingatkan kami, biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan dalam setiap kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan. Biarlah semuanya itu semakin memuliakan Tuhan saja. Bapa, dalam kerjaan sorga di pagi hari ini, kami juga datang kepada Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa kami, Indonesia. Tuhan, dengan setiap pergerakan program yang sedang dilaksanakan, baik itu vaksinasi maupun hal-hal yang lainnya, setiap perencanaan di tahun-tahun yang akan datang, bahkan di satu semester yang akan datang, kami berdoa menyerahkan setiap pemerintahan kami masing-masing. Dari presiden, para menteri, hingga jajarannya, sampai kepada tingkat daerah masing-masing untuk setiap program yang sedang dikerjakan. Tuhan, kami tahu bahwa ini merupakan satu hal yang menantang bagi setiap mereka. Namun kami percaya bahwa ketika Tuhan telah memilih mereka masing-masing, dengan setiap latar belakang yang berbeda, dengan setiap keunikan dan keterbatasan mereka, Tuhan juga akan memampukan mereka dalam melayani masyarakat Indonesia. Tuhan yang akan memampukan mereka untuk dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan sendiri percayakan bagi mereka. Tuhan, kuatkan para pemimpin kami. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dapat membawa kemuliaan, dapat membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan masyarakat kami di antara setiap animo yang ada di masyarakat dalam pandemi ini, setiap misinformasi yang ada mengenai COVID-19, vaksin dan sebagainya. Tuhan, ini bukan merupakan satu hal yang mudah bagi kami untuk ada dalam masa-masa yang sulit. Biarlah Tuhan saja menyatukan hati kami sebagai masyarakat Indonesia, biarlah kami semakin satu hati. Kami dapat semakin aware dengan setiap polemik, dengan setiap permasalahan yang kami ada dan tanggung bersama-sama di negara kami ini. Berikanlah kepada kami masyarakat Indonesia satu hati yang mau taat kepada pemerintah. Berikanlah kepada kami kepekaan. Berikanlah kepada kami hati yang mau belajar dan hati yang juga mau aware dengan kehidupan sesama kami. Biarlah kami dalam setiap misinformasi, dalam setiap informasi yang beredar, dalam setiap apapun yang terjadi, kami dapat memberikan respons yang sesuai. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang terjadi ada dalam kontrolnya Tuhan, maka kami yakin dan kami tidak khawatir untuk apa yang akan terjadi, karena kami percaya bahwa Engkau besar, Engkau ada dalam mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Biarlah Tuhan saja mengajarkan kepada kami untuk dapat tetap dengan taat dan setia, memberikan respons yang sesuai untuk setiap cerita yang sedang Tuhan tuliskan
dalam kehidupan kami di Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan setiap pelayanan kami masing-masing dimanapun itu yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi kami yang mendatangkan berkat bagi rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang bersama-sama dengan kami. Tuhan yang menuntun kami agar setiap pelayanan yang kami kerjakan dapat semakin memuliakan Tuhan. Dan di saat-saat di mana kami mulai goyah, mulai jenuh dengan setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, Tuhan saja memberikan kekuatan. Bantu kami ya Tuhan untuk dapat memiliki kasih mula-mula itu kembali. Memiliki cinta mula-mula sebagaimana Tuhan telah memberikan kepada kami ketika Tuhan memanggil kami pertama kali untuk dapat mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitupun dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah kami semakin passionate dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah semua yang kami kerjakan itu mendatangkan kemuliaan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Jika setiap yang kami kerjakan banyak sekali tantangannya, teristimewa di masa-masa yang sulit ini. Setiap usaha kami Tuhan berkati. Setiap apapun yang menjadi risauan kami, tantangan kami, pergumulan kami dalam pekerjaan kami, Tuhan saja yang melengkapi, Tuhan yang cukupkan. Tuhan saja yang membuka pintu berkat bagi kami. Biarlah dalam apapun yang kami kerjakan, berkat itu ada. Dan biarlah kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekeliling kami. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Engkau mengenal kami lebih dalam dari setiap orang di sekeliling kami, bahkan dari diri kami sendiri. Tuhan, kami berdoa Tuhan saja yang mengirimkan Roh Kudus-Mu itu bagi kami dan bertakhta dalam hati dan pemikiran kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami semakin mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami hari sesehari. Tuhan, Engkau bantu kami, biarlah spiritualitas kami semakin hari semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah kerohanian kami semakin bertumbuh. Pergumulan-pergumulan kami baik secara jasmani maupun rohani, Tuhan Engkau yang mengenal, Engkau yang mengetahuinya. Bantu kami agar kami dapat melihat Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang berat yang kami alami. Agar kami hanya dapat berfokus kepada Tuhan dan kami dapat menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran kami dalam melewati setiap pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini dan sembari kami ingin mendoakan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada para jemaat 2000 tahun lalu maupun bagi kami di saat ini secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan kita di pagi hari ini didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 117. Saya akan membacanya untuk kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sembari kita memberikan persembahan, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Ya, sambil bertepuk tangan, kita mengangkat satu pujian, kita harus membawa berita. Dan damai yang menetap.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan saja yang memberkati dan menguduskan persembahan ini. Tuhan juga sajalah yang mengurapi setiap hamba Tuhan yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya semuanya ini dapat menjadi perluasan pekerjaan tangan Tuhan, teristimewa di Christ Chapel Palembang. Ajarilah juga kami ya Tuhan dari hari lepas hari untuk mempersembahkan hati kami, tubuh kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita mempersiapkan Alkitab kita dan juga hati kita masing-masing. Kita akan mengangkat sebuah pujian penyembahan yang sangat indah. Tuhan adalah gembalaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini di mana kita boleh beribadah bersama-sama meskipun masih dengan online. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan saya memberikan sebuah tema God's Victory. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca 19 pasal dari 2 Samuel pasal yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Sesudah itu,
Matilah raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya, karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh pegawai-pegawai Daud itu, menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepaskannya mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang-orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Dari raja negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perang di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka berdiri tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Ayat yang ke-11, lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati kita untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram. Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Maka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 pasukan berkuda. Sobab, panglima tentara mereka, dilukainya demikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan pendamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami telah
membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, kirim Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk mengurai kebenaran firman Tuhan sehingga dapat dimengerti, dipahami oleh jemaat Tuhan. Berkati waktu perenungan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-9. Apa yang diceritakan kira-kira dalam 2 Samuel pasal yang ke-9? Apa? Paling tidak dalam 2 Samuel pasal yang ke-9, Daud menyatakan kebaikannya. Hesed itu muncul dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Kebaikannya kepada siapa? Mephiboset, anak dari Yonatan yang merupakan cucu dari Saul, yaitu Mephiboset. Dan apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu adalah satu hal yang tidak lazim. Karena apa? Karena seorang raja baru yang menggantikan raja yang lama, biasanya raja baru itu membunuh semua keturunan keluarga dari raja yang lama. Tapi Daud tidak melakukan itu. Di era Raja Daud, Daud justru menunjukkan belas kasihan, kebaikan kepada keturunan raja sebelumnya, yaitu Mephiboset. Dia mengembalikan ladang, bahkan mengajak Mephiboset untuk makan semeja dengan dia. Bapak Ibu, itulah Daud yang luar biasa dalam menunjukkan kebaikan. Dan kebaikan Daud ini ternyata berlanjut di pasal 10. Dengan kata yang sama, hesed. Dan dalam Alkitab kita, dalam 2 Samuel pasal yang ke-10, meskipun diterjemahkan persahabatan, tetapi kata Ibraninya adalah hesed. Yaitu apa? Kebaikan, belas kasihan. Dan Daud menyatakan belas kasihan itu sekarang kepada anak Nahas yang bernama Hanun. Kenapa Daud menyatakan belas kasihan? Karena pada saat itu Hanun sedang berduka. Dia menggantikan ayahnya menjadi raja setelah ayahnya meninggal. Dan dalam masa duka itulah Daud mengirim pegawai-pegawainya untuk menyampaikan rasa duka citanya. Dan kita juga bisa mendapatkan di dalam ayat yang kita baca bahwa Hanun itu memiliki ayah yang juga pernah menolong Daud. Itulah yang Daud rasakan. Sehingga kebaikan Hanun, kebaikan ayah dari Hanun itu harus dia balas. Dan kalau kita tanya, kapan Nahas menolong Daud? Bapak Ibu, kemungkinan dalam 1 Samuel. Meskipun kita tidak menemukan peristiwa pastinya, tetapi diperkirakan dalam pelarian pengejaran Daud dari Raja Saul, disitulah Nahas pernah menolong Daud. Sehingga di dalam peristiwa ini, Daud menyatakan hesednya, menyatakan kebaikannya. Dan yang lain, dengan menyatakan kebaikan, maka Daud membangun relasi juga yang baik dengan kerajaan sekitar kerajaan Israel. Jadi ini juga ada muatan diplomatiknya, muatan diplomasinya. Sampai di sini Bapak Ibu, Daud mengutus pegawai-pegawainya untuk menyampaikan berita duka cita, menyampaikan rasa duka citanya. Dan pada saat itu belum ada handphone sehingga pegawailah yang menjadi media untuk menyampaikan bela sungkawa. Cerita ini kira-kira dibuka dengan prolog seperti itu. Dan saya mengajak kita untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dari cerita singkat ini. Dan bila kita melihat dalam pasal yang ke-9, Daud menyatakan kebaikannya kepada bangsanya sendiri, dan di pasal 10 dia menyatakan kebaikannya kepada orang di luar bangsa Israel. Skupnya lebih luas. Dan kalau kita melihat dan bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari prinsip ini, dari pembukaan pasal yang ke-10 ini? Maka paling tidak kita bisa mendapatkan satu hal yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Apa ajarannya? Bapak Ibu perhatikan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5. Ketika Paulus mengatakan perhatikanlah
supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jelas dalam bagian ini Paulus menjelaskan kebaikan itu harus diajarkan, dinyatakan bukan hanya untuk lingkup internal, tetapi juga untuk semua. Bapak Ibu, ini jelas. Tapi mari kita lihat, prinsip apa berkaitan dengan kebaikan yang seringkali dipegang oleh banyak orang. Mungkin Bapak Ibu juga pegang, saya tidak tahu. Tetapi seringkali prinsip yang muncul berkaitan dengan kebaikan adalah orang berkata, kalau orang baik kepadaku, aku bisa 100 kali lebih baik kepada orang itu. Bapak Ibu pernah dengar prinsip itu? Kalau kita melihat prinsip itu tidak berlaku di dalam bagian ini. Paulus mengajarkan bukan seperti itu. Bahkan kita melihat kebaikan itu harus dijalankan, dinyatakan kepada semua orang. Perhatikan penekanan dari Matius 5 ayat 45 sampai dengan 47. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bapak Ibu, inilah yang juga diajarkan Kristus dalam khotbah di bukitnya. Untuk orang-orang pada zaman itu dan juga untuk kita, umat Tuhan. Sehingga kalau ini kita cerminkan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Bahwa kebaikan itu untuk semua. Bukan sekedar untuk orang yang baik kepada kita, maka kita baik. Untuk orang yang jahat kepada kita, maka kita jahat. Bapak Ibu tidak bisa seperti itu. Apakah kita sudah melakukan ini? Atau justru kita melakukan yang sebaliknya? Silakan renungkan, refleksikan dalam kehidupan kita. Dan cerita ini, Bapak Ibu, dalam pasal 10 kemudian berlanjut. Ketika pegawai-pegawai Daud tiba, dan belum ada tindakan apa-apa, kemudian narator langsung mengalihkan fokus dari cerita ini kepada pemuka-pemuka Bani Amon. Pemuka-pemuka Bani Amon ini kira-kira adalah pembisik-pembisik atau orang-orang yang berpengaruh kepada Hanun. Dan apa yang dikatakan oleh pemuka-pemuka Bani Amon itu? Dia menyampaikan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya kepada Hanun. Dan dia mengatakan apa? Dia mengatakan, orang-orang ini, pegawai-pegawai Daud ini, mau menyampaikan bela sungkawa atau mau mengintai dan menundukkan kota ini. Ternyata kalimat yang sederhana seperti itu mengguncang Hanun. Dan reaksi Hanun adalah, kira-kira kita bisa lihat, tanpa mikir, tanpa mempertimbangkan, dia langsung menangkap pegawai-pegawai Daud. Bukan sekedar hanya menangkap. Kemudian dia mencukur setengah janggut dari pegawai-pegawai Daud dan dilanjutkan memotong pakaian dari bagian tengah sampai ke pantat. Bapak Ibu, ini sebuah tindakan yang enggak banget. Ini sebuah tindakan yang bagi pria Yahudi adalah penghinaan. Karena janggut adalah sebuah simbol kehormatan. Dan kehormatannya dipermainkan. Dan bukan hanya penghinaan kepada pegawai-pegawai Daud, tetapi juga kepada Daud yang menjadi raja yang mengutus pegawai-pegawainya. Dan jelas, dengan penghinaan seperti itu, Hanun benar-benar sedang memulai sebuah peperangan. Benar-benar mengajak perang Raja Daud. Genderang perang itu betul-betul ditabuh. Bapak Ibu, kembali saya mengajak kita untuk berhenti sejenak dari bagian cerita ini. Kenapa?
Karena bagian cerita ini juga menarik untuk kita refleksikan ke dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, ketika kita sulit, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, apapun itu pergumulan kita, siapa orang yang seringkali kita minta nasihatnya? Siapa Bapak Ibu? Dan kenapa saya pertanyakan itu? Karena orang yang memberikan nasihat itu harus betul-betul tepat. Karena seringkali orang memberikan nasihat bisa jadi berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kenapa itu dinasihatkan kepada kita? Karena seringkali nasihat, prinsip-prinsip dari dunia, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, dunia seringkali menawarkan dan memberikan jalan pintas, jalan yang lebih mudah, tetapi berlawanan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bila hal itu terjadi, Bapak Ibu berhati-hati. Karena apapun yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan akan memberikan sebuah konsekuensi yang tidak hanya ringan, bisa berat, tetapi betul-betul bisa juga membuat kita kaget. Memang benar, nasihat dari dunia seringkali, wah enak, cepat, solusinya mantap. Tetapi hal itu kalau bertentangan dengan firman Tuhan, sekali lagi saya tekankan, ada konsekuensi yang tidak ringan, konsekuensi yang berat. Dan hal itulah yang terjadi ketika Hanun mendengar nasihat dari pemuka-pemuka Bani Amon yang keliru. Akibatnya apa? Lihat, Alkitab mencatat, Daud membenci Bani Amon. Daud membenci Hanun. Dan ketika Hanun tahu dirinya dibenci oleh Daud, apa yang dilakukan? Dia menggalang kekuatan untuk melawan Daud. Tidak tahu apa yang dipikirkan, tidak tahu apa yang menjadi rencananya. Tapi dia bisa menggalang dengan menyewa 20.000 orang pasukan berjalan kaki, ditambah dengan 1.000 pasukan dan 12.000 orang. Total ada 33.000 orang dijadikan satu untuk berperang melawan Israel. Dan ketika Daud mengetahui hal itu, dia mengutus Yoab untuk melawan Hanun. Bapak Ibu, Yoab berhasil tidak? Berhasil. Cerita peperangan tidak ada detail. Kalau Bapak Ibu ingat peperangan-peperangan di pasal-pasal sebelum pasal 10, narator memberikan sebuah detail dari bagaimana peperangan itu terjadi. Tapi dalam bagian ini, cepat, singkat, jelas. Bani Amon kalah. Selesai. Lalu apa yang menyebabkan Bani Amon kalah? Apa yang menyebabkan 33.000 orang itu kocar-kacir? Bapak Ibu, kita melihat di dalam ayat 12, bagi saya ada satu penekanan dari penulis dari 2 Samuel yang menegakkan satu kalimat yang bagi saya sangat penting. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Bapak Ibu, kalau kita baca, mungkin muncul kesan, bukankah itu satu hal yang bisa dianggap Yoab ragu-ragu? Betul, ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi bagi saya mengajak kita untuk melihat dengan sebuah kacamata. Bila sesuatu yang tidak jelas membuat kita ragu-ragu, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang kita ragukan? Bapak Ibu, itu bagi saya secara pribadi. Sehingga dalam situasi yang sangat berat, sikon yang betul-betul luar biasa beratnya, kalimat yang diucapkan oleh Yoab, bagi saya adalah penyataan iman yang percaya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan, baik di mata Tuhan. Wow, ini satu penekanan pengajaran yang muncul di tengah-tengah cerita. Dan Bapak Ibu, ini bisa juga menjadi sebuah refleksi singkat bagi hidup kita. Dan mari kita lanjutkan cerita ini. Setelah Bani Amon itu dikalahkan, ternyata kekalahan itu tidak memberhentikan cerita ini. Kekalahan itu justru berbuntut lebih panjang. Buntutnya apa? Bani Amon yang tadinya berperang,
Sekarang bangsa Aram ikut-ikutan. Yang tadinya disewa, hanya sewaan. Tapi bisa berkumpul di bawah perintah dari Hadadezer yang sebenarnya di pasal 8 sudah ditaklukkan oleh Daud. Justru orang ini yang terlihat tidak terima. Dia menyatukan pasukannya, menggalang satu kekuatan yang besar untuk melawan Israel. Dan pasukannya itu ketika disatukan, Bapak Ibu, dicatat lebih besar. Dan mendapat sebuah ancaman yang jauh lebih besar. Apakah yang menjadi reaksi dari Daud? Apakah Daud diam? Tidak. Daud tidak tinggal diam. Dia mengerahkan seluruh orang Israel. Maka sekali lagi terjadi sebuah peperangan yang hebat. Dan orang Aram harus melarikan diri dari tentara Israel dengan kerugian yang luar biasa. Dan kekalahan dalam peperangan ini memberikan sebuah efek jera, bukan hanya pada tentara Aram, melainkan juga kepada raja-raja yang takluk kepada Hadadezer, raja Aram itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat setelah peperangan ini, maka tentunya bangsa Israel mengalami keamanan, mengalami kedamaian. Dan Allah menyatakan kemenangannya, mengokohkan kerajaannya melalui kemenangan Daud. Dan inilah menjadi satu hal yang kita lihat, cerita terakhir bisa jadi menjadi sebuah poin utama dari cerita ini. Meskipun cerita ini selesai, tetapi cerita Daud turun tangan menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian kita lebih besar daripada 2 poin di atas. Kita telah belajar bahwa Daud menyatakan belas kasihannya bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang di luar Israel. Saya telah mengajak juga untuk melihat bagaimana mendapat nasihat itu benar-benar penting kepada siapa kita mencari nasihat. Namun sekali lagi itu bukan poin utama. Poin utama adalah ketika Daud dikepung dan kemudian Daud turun tangan dan Daud menang. Kenapa itu menjadi poin utama? Karena dalam 2 Samuel pasal yang ke-10 bisa dikatakan menjadi penjelasan dari Mazmur pasal yang kedua. Khususnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di mana Mazmur mencatat bangsa-bangsa itu bermufakat. Bangsa-bangsa itu bersekutu. Untuk melawan siapa? Melawan Allah dan melawan yang diurapinya. Menunjuk kepada siapa? Mesias. Sehingga dalam 2 Samuel pasal yang ke-10 merupakan sebuah penjabaran dari Mazmur pasal yang kedua. Dan yang dilakukan oleh Daud adalah ketika menaklukkan lawan-lawannya yang bersatu, boleh dikatakan menjadi sebuah introduksi, bayang-bayang dari Kristus yang menaklukkan musuh-musuhnya. Dan itu telah digenapi oleh Kristus. Tapi Kristus tidak menaklukkan raja-raja yang pada saat itu berkuasa. Tapi Kristus menaklukkan musuh utama, biang dari segala kejahatan dan dosa. Yaitu siapa? Iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila Daud menaklukkan musuhnya melalui peperangan, Kristus menaklukkan musuhnya melalui kayu salib. Sehingga Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 56 mengatakan, maut telah dikalahkan dan kuasa dosa telah dipatahkan. Bila Daud menaklukkan musuh-musuhnya guna memberi kedamaian dan keamanan bagi Israel dari serangan musuh-musuhnya, maka kita bisa melihat bahwa ketika Kristus menaklukkan iblis dan kuasa dosa, Kristus memberikan jaminan kemenangan dalam hidup kita, di mana kita seringkali bergumul untuk melawan dosa dan menghadapi kematian. Bapak Ibu, bukankah itu suatu kemenangan dari Allah melalui Kristus yang Allah berikan kepada kita? Dan kalau Kristus memberikan sebuah jaminan kemenangan dalam segala pergumulan hidup kita melawan dosa, Bapak Ibu, jangan takut untuk kita
bergumul melawan akan dosa. Ada jaminan dari Kristus karena iblis telah dikalahkan. Oleh karena itu, ketika kita melihat akan cerita ini, maka harusnya kita bersyukur ada jaminan kemenangan yang Kristus berikan dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, seringkali iblis menggoda kita, menarik kita untuk dalam pergumulan itu kita jatuh ke dalam dosa. Tapi dengan kemenangan, jaminan kemenangan yang Kristus berikan, biarlah kita boleh bertahan, bergumul, melewati pergumulan itu, dan kita mendapatkan, menikmati kemenangan dari Kristus. Bapak Ibu, inilah yang bisa saya bagikan, dan kiranya apa yang telah diuraikan menjadi berkat bagi kita semua dalam memasuki minggu yang baru. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih dan puji syukur untuk uraian kebenaran firman Tuhan yang kembali memberikan kepada kami kelegaan. Ada jaminan kemenangan dari Allah melalui Kristus, di mana hidup kami seringkali bergumul dan iblis seringkali mengintai untuk menarik kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, dan berkati setiap pergumulan mereka, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya setiap pemberitaan firman Tuhan yang telah dilaksanakan dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi rema untuk kita menapaki hari-hari kita di pekan yang akan datang. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, kita akan mengangkat satu pujian respons firman Tuhan, kekuatan serta penghiburan. Sambil tetap berdiri, kita akan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, masukilah minggu yang baru dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai, biarlah Tuhan saja yang berkenan untuk setiap pujian penyembahan yang telah kita naikkan, dan juga kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi rema untuk kita masing-masing dalam satu pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Happy Sunday.